Yesus memberkati pembelajaran kami pada hari ini Tuhan, agar pembelajaran kami pada hari ini dapat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati Bu Yuni dan Pak Panahan, agar setiap pekerjaan yang mereka lakukan Engkau berkati selalu, dan kiranya juga Engkau selalu memberikan mereka kesehatan agar dapat selalu mengerjakan kami tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam semuanya, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di bab yang ke-15 yang berjudul Mencintai Alkitabku. Bagian pertama yang kita lihat di sini adalah sejarah dan kanonisasi Alkitab. Ya, proses di mana kitab-kitab dikenali dan diakui memiliki otoritas firman Allah yang disebut kanonisasi. Hasil dari proses kanonisasi disebut kanon. Kriteria kanon adalah yang pertama, kanonisasi dikaitkan dengan nubuat, dikaitkan dengan konsep perjanjian, yaitu perjanjian yang diadakan oleh Allah terhadap umatnya. Perjanjian lama diteguhkan oleh perjanjian baru. Kriteria selanjutnya adalah pemakaian kitab selalu dibacakan pada setiap hari raya besar, yaitu kitab Rut, kitab Kidung Agung, kitab Pengkhotbah, dan kitab Ratapan, dan kitab Ester. Kriteria kanonisasi yang biasa digunakan untuk penentuan kanon perjanjian baru adalah: yang pertama adalah daftar kitab, yang kedua kriteria kerasulan, yang ketiga kriteria ortodoksi kanon, yang keempat kriteria kekatolikan yang bersifat umum untuk semua orang percaya dari segala bangsa di sepanjang masa. Kanon Perjanjian Lama disahkan pada tahun 90. Pada tahun 367, Athanasius mengirimkan surat yang berisi 27 kitab yang kita kenal dengan Perjanjian Baru. Tujuannya adalah mencegah umat dari kesalahan. Pada tahun 397, Konsili Kartago mengesahkan daftar kitab tersebut sebagai Alkitab. Itu adalah sejarah kanonisasi Alkitab yang harus kita ingat sampai sekarang. Ya, pertanyaan nomor 1 adalah jelaskan pengertian kanonisasi. Yang kedua yang kita bahas di sini adalah siapakah penulis Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Jangan pernah meragukan hal itu. Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa Alkitab diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah. Allah memilih orang-orang yang dikehendakinya, yaitu para nabi, rasul, dan orang-orang khusus untuk menuliskan firman-Nya. Secara ajaib, Allah menuntun dan menaruh kata-katanya ke dalam hati dan pikiran orang-orang tersebut untuk dituliskan. Mari saksikan video berikut. Buat kalian semua yang penasaran banget betapa luar biasanya Alkitab kita, tonton video ini sampai akhir. Alkitab itu bukan sebuah buku yang biasa aja. Alkitab ditulis dalam jangka waktu kurang lebih 1600 tahun. Alkitab sendiri memiliki 66 kitab, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Alkitab sendiri ditulis di 33 negara yang berbeda, di 3 benua menggunakan 3 bahasa. Yang luar biasa adalah Alkitab itu mengarah kepada satu kisah dan satu pribadi, yaitu kisah Injil dan pribadi Yesus Kristus. Bayangkan seperti ini, ada beberapa orang di gedung yang sama tetapi di lantai yang berbeda dan suruh mereka untuk menuliskan apapun yang mereka mau. Saya yakin mereka tidak mungkin menuliskan satu hal yang sama. Tetapi berbeda dengan Alkitab. Alkitab ditulis dalam jangka waktu yang lama, orang-orang yang berbeda di tempat yang berbeda, tetapi semuanya mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena Alkitab dipimpin oleh Roh Kudus dalam penulisannya. Jadi, dalam penulisannya Alkitab saja sudah mengandung mujizat, dan Alkitab bisa ada karena campur tangan Allah yang luar biasa.
Saya berdoa dan berharap semoga konten ini bisa membuat kita semakin mengagumi firman Tuhan dan membuat kita semakin rajin membaca Alkitab. Nah, sekalipun para penulis berasal dari berbagai latar belakang pada masa yang berbeda, tulisan yang lain, tulisan-tulisan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Semua terjadi karena kendali Allah yang maha kuasa. Dialah sumber semuanya, dan Alkitab yang dituliskan itu adalah firman Allah yang kudus. Jangan pernah meragukan Alkitab. Ya. Pertanyaan nomor 2 adalah, semua tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tertuju kepada satu pribadi. Siapakah pribadi yang dimaksud? Bagian ketiga, penerjemah Alkitab. Alkitab asli ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta, yang menerjemahkan 70 cendekiawan Yahudi pada abad ketiga, dan Alkitab pertama kali dicetak di Inggris pada tahun 1535. Dengan berdirinya Lembaga Alkitab Inggris, Alkitab juga sampai di Indonesia pada masa pendudukan Belanda dan Inggris. Sampai tahun 1937, LAI berhasil mandiri. Artinya Lembaga Alkitab Indonesia berhasil mandiri pada tanggal 9 Februari tahun 1954. Itulah yang disahkan di Indonesia, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Tujuan penerjemahan Alkitab adalah agar semua orang dapat membaca Alkitab dalam bahasa yang dimengerti. Dengan demikian, banyak orang menjadi percaya dan bertobat, serta menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Pertanyaan nomor 3, apa tujuan menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa? Keempat, yang kita pelajari di sini adalah pembagian kitab-kitab. Alkitab berdiri dari 66 kitab, yaitu 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama dikelompokkan 5 bagian, yaitu kitab Taurat, itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kedua, kitab sejarah. Yang ketiga, kitab puisi. Yang keempat, kitab nabi besar. Dan yang kelima, kitab nabi-nabi. Sedangkan kitab dalam Perjanjian Baru dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab sejarah, yaitu Kisah Para Rasul. Dan ketiga, surat-surat. Dan yang keempat, ada kitab apokaliptik, yaitu kitab Wahyu. Pertanyaannya, berapa jumlah Alkitab secara keseluruhan? Bagian kelima yang kita pelajari di sini adalah manfaat membaca Alkitab. Membaca Alkitab belajar untuk mengetahui, mengenal, dan memahami firman Tuhan. Kenyataan yang menyedihkan adalah tidak semua orang yang mengaku Kristen telah membaca kitab sucinya sendiri. Banyak orang Kristen yang merasa cukup dengan mendengarkan khotbah saja atau pengajaran dari mimbar, dari medsos, dan lain sebagainya, bukan dengan membaca kitab sucinya sendiri. Ya, Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, mari rajinlah membaca Alkitab untuk mengetahui kebenaran, untuk meneguhkan iman kita hari lepas hari. Dengan cara seperti ini, setiap orang milik kepunyaan Allah diperlengkapi agar selalu melakukan perbuatan yang baik.
Pertanyaan yang kelima, jelaskan manfaat membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum mengakhiri KBM pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Engkau masih memberikan berkat kepada kami sehingga kami masih bisa mengikuti KBM pada hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.